Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Yang saya hormati Ibu Amelia sebagai dosen pengajar penelitian operasional 2 di kelas saya di TI 4806. Yang saya hormati juga para asisten-asisten dosen Ibu Amelia. Yang saya hormati juga para dosen-dosen yang lain yang mengajar penelitian operasional 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffendira dengan NIM 102012 40116 dengan di kelas TI 4806, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang state thoughts problem dari MCQ Hall 2021. Langsung saja next. Nah, eh, di mana the sketch fast problem is problem specific understood to involve a virtual dynamic problem. Nah, di mana artinya di mana slide ini memperkenalkan tentang yang namanya state phase problem yang menunjukkan penerapan dynamic problem. Masih ini juga menggambarkan seorang pencari keberuntungan melakukan perjalanan dari barat menuju ke California selama Gold Rush, di mana ia harus memilih rute teraman dengan menggunakan kereta pos yang melewati beberapa negara bagian. Nah, di mana slide 2 ini ada definisi masalah. Yang pertama itu masalah ini pastinya melibatkan seorang pencarian di mana keberuntungan memulai perjalanan dari negara bagian A, Michelle dan House mencapai negara bagian Z di California. Yang pasti tantangannya itu adalah menemukan rute teraman dengan mempertimbangkan setiap perjalanan kereta, pos yang memiliki biaya berdasarkan faktor kesempatan, diagram menuju negara bagian dan kemungkinan rute. Nah, di set 3 ini ada biaya asuransi. Mungkin pada setting juga dijelaskan untuk setiap perjalanan kereta pos memiliki biaya untuk polis, asuransi, jiwa yang terkait, dan pangandaran CIZ juga. Eh, Tujuannya adalah untuk menukar rute yang minimalkan total biaya asuransi jiwa sepanjang perjalanan. Nah, yang keempat itu ada pastinya ada contoh. Aduh. Ada contoh slide ini menyajikan pastinya yang namanya ada sistem jalanan untuk masalah stakeholders yang memberikan biaya-biaya yang sesungguhnya. CIJ untuk setiap rute antara negara bagian menjadi dasar untuk solusi dynamic programming. Terus yang kelima ada set ini juga mulai menjelaskan bagian tentang programming yang diterapkan. Dijelaskan bahwa pendekatan yang hanya memiliki rute termurah pada setiap tahap tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Nah, eh, dan oleh karena itu udah pasti pendekatannya harus melebihi yang namanya strategis yang diperlukan dan lebih tepat. Nah, selanjutnya ada Aduh, maaf. Selanjutnya itu ada solving the problem juga, di mana pastinya ini jelaskan tentang bahwa dynamic programming itu menyelesaikan masalah dari atas demi langkah hingga langkah, yang pastinya dimulai dari tahap akhir yaitu negara-negara seperti bagian Z dan bekerja mundur. Pendekatan ini juga pastinya untuk menghindari kebutuhan untuk menghitung semua kemudian rute dan menghitung rute optimal dengan lebih efisien dan hemat tepat. Nah, terus ada penjelasan ini juga pastinya dilanjut dengan bagaimana dinamik program ini dimulai dari tahap eh, akhir negara bagian Z dan membangun solusi secara bertahap hingga tahap awal negara bagian A. Ini menunjukkan bagaimana solusi optimal yang diterapkan untuk semua setiap tahap yang kita bangun dapat ditentukan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Nah, di sini juga ada yang namanya formulasi. Formulasi dari solving the problem, di mana formulasi pendekatan ini dynamic programming dijelaskan mengenalkan variabel keputusan seperti xn, di mana n-nya itu pastinya bernilai juga 1, 2, 3, 4. Terus dan mengenalkan variabel-variabel lainnya seperti variabel keputusan yang dilambangkan dengan XN serta
fungsi Fn yaitu disimbolkan dengan S. Xn-nya mewakili total biaya dari rute terbaik dari negara bagian S pada tahap N. Tujuannya itu yang pertama ya pastinya memastikan untuk minimalkan biaya untuk mencapai negara bagian Z. Terus ada formulasi lanjutan yang di mana set ini juga pastinya merujuk menjelaskan bagaimana apa ya? Bagaimana CI aduh, bagaimana CIJ ini bagaimana CIJ ini biaya untuk setiap tahap. Pastinya digunakan dalam yang namanya metode dynamic programming untuk menentukan jalur terbaik, ditekan untuk pentingnya nih eh, tahap akhir tahap 4 di mana tujuan akhir negara bagian Z ini sudah tetap. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya prosedur solusi. Eh, ketika apa ya? Ketika hanya satu tahap yang tersisa seperti tahap 4 di mana M-nya juga 4, solusi ini pastinya sudah cukup jelas. Pelancong juga hanya perlu pergi dari negara bagian H menuju ke I untuk tujuan akhir Z. Sehingga dan biaya langsung diberikan oleh yang namanya dapat ditandin oleh CIJ. Nah, selanjutnya itu ada solusi solusi prosedur tahap 3 di mana pada slide ini juga dibahas tentang pelancong memiliki dua tahap lagi pastinya. Yang pertama itu pastinya prosedur solusi ini melibatkan dari perhitungan biaya total dari setiap negara nih, bagian yang namanya intermediate ya mungkin dari negara FHI dengan mempertimbangkan biasanya biaya tahap berikutnya ya dan biaya tahap-tahap yang tersisa. Tujuannya itu yang pastinya adalah untuk menemukan biaya-biaya yang minimum. Nah, di sini ada juga prosedur solusi tahap 3 lanjutan di mana dapat dimention di pada slide ini untuk memperluas perhitungan untuk tahap 3 menunjukkan bagaimana nih pendekatan dinamik program ini memastikan pelancong memilih langkah berikutnya yang paling murah berdasarkan sisa biaya. Nah, sekarang kita bisa lihat di prosedur solusi tahap 2 dengan tiga tahap yang tersisa, pelancong harus memiliki menghitung opsi terbaik dong di negara-negara bagiannya. Nah, saat ini juga menunjukkan bagaimana proses berlanjutnya dengan keputusan dibuat dengan setiap kemungkinan langkah berikutnya seperti EFG sekali lagi memilih rute yang meminimalkan total biaya serta efisien. Nah, pada saat ini juga dapat dilihat dengan perhitungan serupa untuk negara bagiannya lainnya seperti B dan D untuk menunjukkan bahwa dinamik program ini membantu memilih jalur terbaik dengan menggabungkan biaya langsung dan biaya masa depan. Duh, maaf. Nah, next. Pada tahap ini, pada tahap satu ini bisa kita lihat pelancong perlu memilih langkah yang pertama juga terbaik dari negara bagian A. Set ini menggambarkan bagiannya bagaimana dinamik program ini menggunakan hasil yang dihitung sebelumnya untuk memutuskan apakah akan menunjuk negara bagian C atau D untuk biaya yang terkait. Nah, bisa kita tarik kesimpulan. Biasanya slide ini juga menyimpulkan solusi dari stakehouse problem di mana dengan ini mengikuti perhitungan dari setiap tahap, pelancong juga dapat menentukan rute optimal seperti dari negara-negara A menuju C, terus menuju E, A menuju C, C menuju E, terus E menuju H. Nih, dari A menuju C, C menuju E, terus E menuju H. Nah, di sini juga bisa lihat ada dua rute juga, A menuju D, terus D menuju E.
terus E menuju H, dan oke. Nah, terus ada juga menuju D, terus menuju ke E, terus serta menuju ke I. Dengan ini total biaya minimum udah pasti sama ya, yaitu bisa dilihat total ininya pasti 11 total. Total biaya minimum yang sama itu 11. Nah, untuk solusinya, solusi akhir ini untuk masalah ini disajikan mengonfirmasi rute-rute yang optimal dan memberikan rangkuman jalur dari jalur yang paling hemat biaya hingga efisien. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari slide penutup dari presentasi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ausdien yang sudah mendengarkan saya presentasi mungkin dari awal hingga akhir. Dengan ini saya ngasih lagi nih, pendekatan ini pastinya dynamic program ini dapat menyelesaikan Scott problem dengan efisien langkah demi langkah untuk menemukan jalur teraman, terhemat, dan pastinya efisiensi. Mungkin itu saja yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah.